hopelessnya Anda sama juga dengan hopelessnya masyarakat begitu. Kalau nggak di KPK, di Kejagung, mungkin seberapa penting markup ini bisa harus dibongkar? Iya, pertama kan tadi untuk check and balance tadi sudah ada tiga auditor yang melakukan ya. Ada 2 dari luar, terus kemudian 2 dari dalam. Itu mereka bisa menjadi patokan bagi 3 penegak hukum. Apakah nanti di kejaksaan, apakah itu di kepolisian. Tetapi ini kan KPK sudah mulai. Nah, tinggal yang 2 ini nanti kejaksaan dan kepolisian membantu. Ada nggak data-data di sana yang bisa di-share untuk kemudian supaya mempercepat proses ini gitu. Jadi sekali lagi bahwa kalau memang kita pingin menyelesaikan case ini, jangan lupa bahwa dari awal ini kan hitungannya itu kan tidak dilakukan dengan baik. Sementara orang yang kuliah di Lemhanas yang 9 bulan, kenapa mesti di Halim, dia mikir gitu. Terus kamu marah di situ Mas Irsa? Nggak bisa, karena mereka pakai teorinya sendiri. Itulah kesalahan Jokowi selama ini, dia tidak pernah membangun dengan teori. Dia nggak mau baca itu teori itu. Teori itu kan di situ diskurs, di situ perdebatannya. Kenapa orang mesti di Halim? Kenapa Jepang tawarkan di Selipi umpamanya gitu ya? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan teori ekonomi. Baru ya, akibatnya interkoneksi dipertanyakan, ya kan? Kenapa kita mesti harus ke Halim? Kenapa nggak mesti di Gari Gambir umpamanya? Ya. Nah itu kan semua teori-teori yang harus dipakai. Nah itu menjadi hilang ketika Anda konflik of interest. Ketika Anda konflik of interest, itu yang lain-lain itu ketentuan, peraturan, 3 yang harus diaudit tadi itu nggak dihilangkan, yang nggak diperhitungkan. Itu yang paling sulit sebenarnya dalam ini dijawab korupsi. Nanti sama Prof terkait dengan kenapa di Halim. Selain juga dengan sarannya Pak Said Didu, bukan hanya sekedar naikin tiket WUS ini, tapi Halim ini apakah bisa digunakan untuk menambah pendapatan dari PT KAI sendiri? Buktinya di Halim ini kalau saya lihat sepenglihatan saya, memang belum ada bisnis yang cukup menjanjikan di area Halim atau di area stasiun lainnya yang dilewati oleh WUS ini. Kemudian apa yang bisa dijawab kenapa Halim? Terus kemudian apakah ada model bisnis lain yang harus dilakukan oleh PT KAI untuk menambah pendapatan? Ya, ini 2 poin sebetulnya. Yang pertama, filosofinya itu sebetulnya harus seamless. Namanya angkutannya harus seamless. Harus tidak putus ya. Jadi kenapa ke Halim, kenapa nggak berhenti di Bekasi atau LRT ada? Atau kenapa nggak ke Soekarno-Hatta? Dulu ada rencana kereta api bandara itu dari langsung dari Soekarno-Hatta ke mana ya, ke Manggarai atau kemana gitu, atau malah ke Halim juga. Tapi itu juga tidak dilanjut waktu itu, udah ada kajiannya. Jadi itu memang pertimbangan-pertimbangan teknis. Tapi firasat saya memang kan dipilih B2B ini memang maunya cepat kan gitu. Lalu yang kira-kira tidak mengejar target ya digunting, termasuk ide di Bandung, kenapa nggak di kota Bandung? Kenapa harus di Padalarang? Kenapa Gede Bagi? Kan aja pertanyaan, akhirnya pakai feeder. Tadi saya dari rumah itu 4:30 loh. Ya, sampai stasiun Halim 2 jam. 2 jam. Kalau di atas kereta WUS-nya ya cuma 30 menit, 35 menit. Jadi lamanya di ujung-ujung gitu. Jadi persoalannya itu. Ini ada Pak Said Didu, ya ada Bang Saud. Dari tadi kita ngobrol. Kalau lihat spion, ya udah lanjut aja audit, nggak ada masalah. Nah ini saya mau ngisi sedikit melihat kaca depan nih, gitu ya, kaca depan. Nah cara ngelihatnya gini, coba kita posisikan, kita pada posisi Cina, Cina pada posisi kita. Paham nggak nih? Jadi kan hanya ada 4 faktor cuma nih, deal salaman ini bisa terjadi. Pertama, teknologi. Kedua, duit. SDM. Nah, bicara kereta api cepat, kita yang 3 ini minus. Yang kita miliki cuma pasar. Sekarang kita balik, kita punya duit, kita punya teknologi, kita punya SDM. Cina melarat lah, dalam arti kita mau bantu. Pak Said Didu, mau nggak bangun kereta api cepat di Cina? Iya, Cina ini kenapa mau dia bangun di sini kan? Nah, ini kan pertanyaan kita itu. Saya menduga ya, mereka udah bangun ratusan ribu kan? Kilometer. Pabriknya itu udah nggak berasap. Kita itu tenaga kerja kita paling nggak 7 juta atau 6 juta setahun. Kebutuhan job placement kan. Mereka itu bisa jadi minimum 7 kali, 8 kali lipat. Jadi mereka bicara 50 sampai mungkin 70 juta setahun harus nyiapin pekerjaan gitu. Ya daripada pabriknya tidak berasap,
orang yang nggak ada pekerjaan, ya memang strategi dia harus jual gitu. Nah, itu menjadi harus ruwet kalau negara ini korupsi. Nah, itu persoalannya. maksud saya gini, Ya kan? Dealingnya itu jadi kita lemah, Prof. punya market, Ya. ya mesti ada posisi tawar loh. Ya, itu dia. Kenapa? Jadi kita mau gagah-gagahan doang punya ini. Apakah kita mau belajar teknologinya curi? Ketika mereka juga melakukan hal yang sama kayak kita, nol. Dia undang semuanya gitu. Dia curi dalam tanda petik ya teknologinya. Dealingnya itu kita mau sampai level itu enggak? Nah ini pertanyaannya. Jadi goal setting kita apa gitu? Kita harus riset lagi dengan audit ini. Kita harus riset betul kita dengan adanya Jakarta Surabaya lepas dari mau lewat mana, nggak mesti lanjut. Mungkin Bandung berhenti di Cirebon aja, dari Soekarno Hatta bisa jadi huruf Y gitu kan? Boleh-boleh aja kan? Nggak ada masalah. Tapi goal setting kita apa gitu? Nah bahasan-bahasan kereta cepat dunia itu bahasanya itu adalah energy security. Alasannya tadi balance sheet, manfaat dan cost, Bang. Jadi memang ada hitungannya gitu. Jadi memang positif gitu loh. Pertama itu dia 1/7 gitu, lebih hemat daripada pesawat. Ya, walaupun buat kita kan Iya, listriknya mungkin, masih pakai keinginan. batu bara kan listrik kita. Oke, keinginan atau kebutuhan kan itu. Jadi ya kita Oke. mau lihat berapa tahun. Jadi kita bicara 10 tahun, 20 tahun, apa bicara 100 tahun. Jadi kereta api cepat ini bicara 100 tahun. Apakah kita punya visi sejauh itu? Ya mari kita riset kalau memang betul mau. Jadi suatu saat pakai PLTN Iya, listriknya. kita harus- Listriknya PLTN bukan batu bara lagi. Itu kita jauh ke riset, depan. ini kita Beresin dulu spirit korupsinya, kita. Prof. Ya harus lah. Oke, Ya. kalau tadi Prof sudah mengajak saya untuk komparasi sejumlah transportasi, biarlah Pak Saud dan Pak Said ini lihat spion belakang begitu ya. Saya juga mau mengajak Prof untuk lihat kaca ke depan nih. Iya, betul. Prof ingat gak waktu 2016 ketika ditanya soal dampak ke depan, Prof menjawab ini akan menjadi straw effect, menyedot perekonomian Jakarta ke Bandung begitu ya. Ini efek di atas efek, kalau menurut saya, kalau salah tolong koreksi, bahwa akan ada efek kanibalisme itu. Kalau memang WUS ini berjalan, ada juga yang dimatikan dalam hal ini kereta api yang sudah ada jalurnya, sudah ada rutenya Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, bahkan sekarang ada Jakarta-Banyuwangi di ujung Pulau Jawa begitu. Kalau memang nanti sampai Lombok terjadi kata Pak Saud begitu ya. Ya, itu akan ada efek itu kan, Prof. Iya, mungkin bahasa negatifnya disebut kanibal, apapun namanya ya, karena semua barang publik negara yang masuk kan gitu menginvestasi. Tapi kalau kita hitung-hitung, kalau kita tidak membangun ini, kita hitung, itu kan tadi ada dampak boros, macet. Kalau sekarang hitungan kita kan macet, udah banyak itu istilahnya social cost-nya. Nah ini tadi bahasa Pak Jokowi itu harus diluruskan juga, Bang, memang. Ini kita bicara konteks ekonomi politik. Buat apa sih negara buat angkutan umum? Memang untuk membantu yang lemah, membantu yang ini. Ya udah bayar gitu. Tiketnya dibatasi biar murah. Itu memang ekonomi politik. Nah bahasa kereta api cepat ini ya relatif. Kalau saya bilang ya kita harus lihat balance sheet, manfaat dan cost itu gitu. Kalau kita bicara itu ya layak gitu loh. Tapi kalau bicara yang satu lagi, itu memang sang cost-nya kita mau kasih 0 sampai 100 itu berapa? Apakah 0, apakah 100, apa 50? Kereta api apa namanya? Misalnya MRT yang udah kita bangun, itu kan juga sama gitu. Bahkan ada pembagian dari pusat dan Pemda gitu kan. Ini juga bisa dong kalau kita mau lihat kaca depan. Kalau kita mau lihat kaca depan yang paling strategis menurut saya, rutenya itu harus dimatangkan dulu. Tadi udah pastilah kita harus audit khusus, apalah namanya itu, kita harus belajar. Karena kita harus punya semangat sampai Surabaya, cepat nggak cepat. Karena memang ini ya mengelevate kan. Artinya banyak tadi dampak-dampak impactnya yang besar. Kita mau hitung apa? Developmentnya, hemat energi, waktu, dan lain-lain. Artinya layak aja secara ekonomi pasti layak gitu. Jadi intinya mari kita lihat kaca depan. Ya ini silakan kalau mau kita belajar. Tapi pertama itu ya pastikan rutenya gitu. Kalau bicara rute nanti akan kita bahas adalah gimana ruangnya kan, pembebasan lahan. Siapa yang mau bebasin lahan? Saya kira ya kita harus punya forum gubernur untuk menyicil. Kalau enggak harga lahan juga makin mahal gitu. Tapi itu juga kita harus buat aturan lahan itu ya ditanggung negara dong. Kalau jalan tolnya ditanggung, kenapa kereta api nggak ditanggung?
Tapi banyak lagi hal-hal lain yang harus disiapkan kalau kita mau lihat kaca depan. Mudah-mudahan ya tiketnya juga dengan demikian ya, karena dianggap sangkos berapa persen dari itu terserah dihitung aja mampu berapa gitu. Tapi Danantara standby, kalau urusan operation adalah Danantara gitu. Oke, berarti apakah satu-satunya pilihan adalah pihak luar di luar PT KAI yang secara bisnis apapun yang akan dilakukan PT KAI tidak mampu untuk menutupi utang yang akan harus dibayar? Saya bilang begini, ini pelajaran sangat besar terhadap kesalahan siklus perencanaan. Ini kan siklusnya kan sekarang keinginan pribadi dipolitikkan, baru dibirokrasikan, baru diteknokrasikan. Ini ingat ya, saya ini orang badak BPPT. Dulu namanya Pak Harto tuh perencanaan teknokratis tuh harus ada lewat Pak Habibie. Teknokratis. Apakah ini laik? Ya kan, saya tiap hari tuh memeriksa itu, ini laik, ini laik. Ini tuh MRT dulu tuh BPPT yang Semua periksa. teori berlaku di situ, Ya, semua teori. dijalankan Dan tuh. kita berantem, panggil teman-teman ITB, panggil itu berdebat habis. Nah, setelah laik, kita nggak bicara tentang anggaran. Baru masuk ke Bappenas membicarakan tentang birokrasinya. Kelayakannya, uangnya dari mana, tadi sangkosnya berapa, baru dibicarakan di situ. Setelah itu masuk ke Menko membahas tentang teknokratis dan birokratis. Setelah itu baru naik ke presiden politis. Nah, kalau itu dilakukan semua tidak akan terjadi seperti ini karena semua sudah beres dari Itu bawah. check and balance tuh jalan semua di Jalan situ, semua. di Nah, proses